Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Andrea Van Jackie. Tes. Selamat malam teman-teman semuanya. Makasih udah datang ke Tangga Bahagia. Kenalin, nama gue Andrea Van Jackie. Umur gue 20 tahun teman-teman. Gue itu kuliah jurusan hukum ya. Dan gue baru menemukan satu fakta yang bikin gue terheran-heran ya. Ternyata teman-teman, seorang TNI itu gak bisa ditangkap korupsi. Dosen hukum gue pernah bilang, TNI itu dilindungi oleh undang-undang. Mereka gak bisa disidang korupsi kecuali mereka korupsi pas dalam keadaan perang, ya kan? Dan menurut gue itu gak adil teman-teman, karena TNI perang kan jarang ya, kita kan adem-adem aja, jadi gak adil dong. Tapi lu pernah bayangin gak sih, gimana misalnya kalau TNI korupsi pas perang gitu kan? Misalnya mereka perang lawan OPM gitu, woi ayo perang. Mereka lari ke ruang senjata, pas mereka masuk bingung, kok bambu runcing sama panah semua isinya. Itu mah bukan TNI lawan OPM jadinya, perang antar suku aja itu mah, emang udah sering di sana. Men, setelah gue cari tahu lebih dalam ya, ternyata TNI itu nggak bisa, TNI itu kalau misalnya mereka korupsi nih, bukan dalam keadaan perang, emang korupsi biasa aja, dia itu ada namanya melakukan pelanggaran kode etik. Jadi mereka itu bukan melakukan tindak pidana, nggak kriminal mereka, tapi melakukan pelanggaran kode etik. Dan itu ada sidangnya sendiri, namanya sidang kode etik di pengadilan militer. Nah, kan kalau orang ya, seorang TNI di sidang itu, dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, teman-teman, pas keadaan perang, itu tuh kalau dinyatakan bersalah cuma jabatannya doang yang dicopot. Enak banget, menurut gua nggak adil gitu. Nanti lama-lama TNI pada korupsi, ya kan, jadi menteri. Malahan ada TNI yang ikut lomba stand up comedy, men. Aneh banget ya, gitu kan? Ikut lomba stand up comedy, orang mah masuk TNI gitu kan, susah-susah, pengen bela negara. Ini malah cari nama gitu loh. Dia stand up comedy, ngapain? Mau jadi letkol tituler? Nggak bisa, men. Tapi gak selamanya ya, TNI itu dicopot jabatannya cuma karena pidana doang. Ada dua tipe TNI yang dicopot jabatannya. Yang pertama itu dicopot jabatan TNI yang jabatannya dicopot secara terhormat. Kalau misalnya dia mau ikut pilkada, ya kan, kemarin kayak Andika Perkasa. Yang kedua itu TNI yang melanggar kode etik, dan itu dicopot secara tidak terhormat, teman-teman. Kalau TNI yang jabatannya dicopot secara terhormat, itu namanya purnawirawan. Kalau TNI yang jabatannya dicopot secara tidak terhormat, namanya Purabowo. Nah, Prabowo tuh pas 98 dicopot nih jabatannya secara tidak terhormat, teman-teman. Tapi ngomongin Prabowo ya, men. Rocky Gerung pernah bilang gitu kan, seorang presiden itu hanya dinilai dari karyanya gitu loh. Rocky Gerung bilang, amat ya, terima kasih semuanya. Rocky Gerung pernah bilang TNI seorang presiden itu cuma dinilai dari karyanya gitu. Dia bilang cuma Habibie yang patut diapresiasi karena dia menciptakan sayap untuk pesawat terbang. Pas gue dengar pernyataan itu, gue bingung gitu loh, gue heran. Ini Rocky Gerung lupa kali ya bahwa Bapak Prabowo juga punya karya, men. Bapak Prabowo tuh menciptakan teknik kabur ke luar negeri dari sidang HAM, ya kan? Namanya teknik ninja, yang juga dipakai sama Kaisang dan
Habib Rizik itu. Nah ya kan Prabowo nih ya misalnya pakai teknik ninja. Waduh sidang HAM, jas luar negeri. Ya. Kaisang, waduh gratifikasi, jas luar negeri. Habib Rizik, waduh gubernur Cina, jas Monas, tapir. Aduh serem. Tapi ya men, gua percaya men, Prabowo tuh ninja memang. Dia adalah titisan Uzumaki. Makanya pas debat capres dia pakai jaket Naruto, ya kan? Itu di belakangnya ada gambar. Itu bukan logo Naruto teman-teman, tapi segel QB. Nah, kan? Itu kalau segel QB dibuka, yang keluar apa? Aktivis HAM. Waduh, selesaikan kasus saya, selesaikan kasus saya. Segitu aja dari gua, terima kasih, selamat malam. Kan?